صدقنا وعده وأوصانا العبد نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة يدخلون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نبي بعده أما بعد. Syukur puji kita kepada Allah, di pagi hari ini kita diberikan banyak nikmat yang dapat kita rasakan. Semua itu berkah dari rahmatnya. Maka sebagai hamba patutlah kita mensyukurinya. Selawat dan salam pada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kecucuran rahmat dan sejahtera kepada beliau, keluarga dan para sahabat, serta para da'i, ustadz, ulama-ulama yang menyiarkan agama, meneruskan amanah dari Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita. Sampailah ke rumah Ibu Mary, amanah itu sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan amal kita diterima. Amin. Baiklah, judul hari ini, jangan salah mensikapi iman kepada qadar. Sudah sampai hadis ke-21. An Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqulu innahu safiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna quluba bani adama kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua hati Bani Adam berada di antara dua jari dan jari-jari Allah, bagaikan sebuah hati. Allah akan menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah yang menggerakkan semua hati, gerakkanlah hati kami untuk selalu mentaatimu. Ya, kalau doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, ya Allah yang membolak-balikan hati, balikkanlah hati kami dalam ketetapan di dalam agama kami. Jadi tetap di dalam agama kita supaya jangan dibalik-balik ke mana-mana gitu, ngaco ya. Nah itu jadi minta ketetapan ketaatan, minta ketetapan dalam urusan agama. Nah, itu doanya. Nah itu ntar dikeluarkan tuh, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, ya yang membolak-balikkan hati, ya boleh ya. Itu artinya doa. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita supaya Allah menetapkan kedudukan hati kita, karena hati itu adalah pangkal daripada ibadah kita. Niat-niat kita itu maunya kemana gitu. Ya. An Abdullah bin Umar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadrin hatta al-majzu wal kaisu awil kaisu wal ajzu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu telah ditetapkan dengan suatu ketetapan. Malahan kelemahan dan keterampilan pun
atau keterampilan dan kelemahan pun. Jadi semua itu sudah menjadi kadar kita, ketetapan, ya, takdir. Kalau takdir itu sudah terjadi, kadar itu ketetapan Allah untuk menjalani takdirnya gitu, ya kan? Nah jadi gini, kadari Allah sudah menetapkan kita di Lauhil Mahfuz, ya sebelum kita lahir kita sudah ditetapkan apakah kita jadi orang yang menjadi penghuni surga, menjadi penghuni neraka. Kadarnya itu baik dan buruknya itu sudah ditetapkan. Kalau Allah menetapkan keburukan pada bayi itu, ya besok dia berbuat baik, tapi nanti ketika dekat-dekat matinya dia akan berbalik berbuat, dan Allah semua yang membolak-balikkan, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya kita ditetapkan dalam ketaatan kepada Allah, ya, berpegang teguh kepada agama. Jadi, nah baik, judul berikutnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya keadaan suci. Jadi anak lahir telanjang dalam keadaan suci, tidak berpakaian. Kita juga tidak hirau, ya, dia mau telanjang gitu kan, udah senang aja pokoknya gitu. Oh ini laki-laki, ini perempuan, bayinya laki-laki karena telanjang kelihatan. Nah nanti kita pulang ke akhirat pun begitu, telanjang pada mahsyar, rame-rame telanjang, tapi nggak ada yang memperhatikan satupun, laki-laki dan perempuan semua. Di situ orang sibuk dengan dirinya masing-masing, nggak ada yang sibuk dengan diri orang, ngurusin orang gitu kayak di sini nih, ngurusin orang mulu, nggak ada. Di padang mahsyar tuh nggak ada yang ngurusin orang lain, melainkan dia mengurusi dirinya sendiri. Bahkan kalau ketemu orang tua juga kabur, ketemu anak kabur gitu. Emang nggak kenal gitu kali ya? Bukan, karena waktu hidupnya tidak pernah mengurusinya, tidak pernah tanggung jawab. Kan ada orang tua yang tidak tanggung jawab terhadap anaknya kan. Jadi nanti di sana dia takut. Karena azabnya sudah dilihat, orang tuanya jadi takut karena nggak pernah merawatnya kan. Tidak seorang bayi pun lahir melainkan dalam keadaan fitrah suci. Ya. Jadi maupun dari rahim si kafir maupun dari rahim siapapun, ya kan. Makanya itulah orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia apa namanya itu, Majusi. Majusi itu penyembah matahari. Majusi itu orang-orang menyembah Tauhid. Kalau Yahudi menyembah Nabi, sama dengan Nasrani, nabinya Huzair, disembah Nabi Huzair. Itu kan nggak terkenal gitu ya, tapi ada riwayatnya. Riwayatnya itu jadi pada waktu pemerintahan zolim kayak gini, zolim gitu kan, dia pergilah mau hijrah kali ini, tapi di tengah jalan capean, ngantuk, akhirnya dia tidur. Nah itu kendaraannya tuh yang ngikutin dia tuh binatang tuh sampai jadi tulang belulang. Dia bangun terasa lapar. Kalau baru terasa lapar ini paling baru 1 hari, 1 hari setengah belum makan. Akhirnya dia lihat itu Kak, binatangnya udah jadi tulang, udah tulang maknanya. Jadi Allah bilang, aku hidupkan kembali tulang itu, biar kamu tahu bahwa kamu itu tidur 100 tahun. Baru gitu saya mau pulang, mau lihat. Sekarang kembalilah kamu ke negerimu. Sekarang rajanya udah raja yang beriman, mukmin. Rajanya bagus, beriman, orang mukmin. Pulang dia masih ingat rumahnya. Orang mereka tidur baru 1 hari ya, dia ingat rumahnya. Kembali
terus ketemu pamannya udah tua banget. Nah dia sih masih muda gitu, kayak orang baru 1 hari gitu. Siapa? Saya Huzair. Bukan, Huzair itu sudah tua gitu ya, karena dia udah 100 tahun. Udah lama. Iya, masa Huzair masih muda? Nggak mungkin. Nggak percaya. Ribut terus, mau nggak percaya, saya ini Huzair. Nggak percaya, Huzair kasih tua. Sekarang bibinya ada di dalam dengar ribut-ribut, bibinya itu buta. Dia ngerayak-ngerayak, ada siapa ini? Katanya orang aku nih, Huzair. Oh kita uji saja, kalau Huzair itu doanya ijabah. Setiap dia berdoa selalu Allah kabul. Nah sekarang coba, kalau kamu benar-benar Huzair, doakan saya supaya saya bisa melihat dan saya kenali kamu. Baik deh, kata Huzair berdoa, sembuhkan mata bibinya gitu kan. Ada bapaknya. Benar, spontan, Langsung bisa melihat. Nah udah gitu nggak, ini benar nih Huzair, kata dia gitu. Nah akhirnya dia kenalilah itu keponakannya gitu. Kalau bibinya kan pasti ya, kalau pamannya sih namanya udah tuaan lagi gitu. Terusnya itu. Nah itu Huzair itu disembah sama orang Yahudi. Dibilangin Huzair itu anak Tuhan. Sama dengan Isa juga anak Tuhan. Padahal kedua-duanya adalah nabi. Kalau Nabi Isa kan terkenal, itu agak terkenal kan dia. Kalau Huzair kan nggak terkenal. Huzair itu Yahudi tuh, Israel tuh nabinya, Tuhannya nabi juga sama. Kalau yang apa itu Majusi lain lagi. Kalau Majusi itu penyembah berhala, penyembah toput gitu. Penyembah bintang, penyembah benda-benda gitu. Ini Majusi. Nah, orang Majusi itu Tuhannya benda alam. Matahari lah, bulan lah, bintang-bintang lah. Jadi dia nggak percaya pada Allah itu di zaman itu. Nah, kalau kita Muslim, walaupun dibersihkan dulu di neraka, ya tetap aja masuk surga. Kalau udah batas waktunya habis, udah bersih gitu, ya udah. Makanya sempurnanya manusia itu kalau udah masuk surga. Kalau belum masuk surga ya belum sempurna, masuk neraka apalagi tidak sempurna. Kalau masih di dunia apalagi tidak ada manusia yang tidak salah gitu kan. Manusia pasti ada perbuat salah. Berarti kalau kafir dikubur di dalam kubur itu udah dia diperlihatkan siksa neraka. Enggak ini sama sekali. Enggak Kalau ada. anaknya misalnya Mukanya kan ada juga orang tua yang Kristen, anaknya Islam, terus misalnya orang tuanya meninggal, kan anaknya suka berdoa yang ibunya gimana? Iya Nggak diterima ya? bukan nggak diterima, udah masing-masing udah istilahnya. Kalau berdoa sudah mati, kalau dia masih hidup masih bisa dikasih hidayah. Kembalikan ibuku ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam. Bolak-balikan hatinya, balikan hatinya menuju kepada agama. Berarti nggak berlaku orang tua meninggal kan katanya cuma 3 yang bawaan doa anaknya berlaku doa anaknya, tapi karena dia kafir gimana nggak nyambung istilahnya. nggak nyambung. Doa yang nyambung Muslim sama Muslim. Kalau udah kafir ya gimana? Mau ditarik gimana juga. Sama kalau taubat, misalkan dia jahat banget terus taubat, itu dosanya benar-benar diampunin kan, kayak suci lagi. Itu ntar kalau misal meninggal dia tetap ke neraka dulu atau emang dia udah suci Ya kan seperti biasa? kalau Allah ampuni ya kan kita nggak tahu diampuni apa enggak, ya kan. Nah
andaikan itu diampuni, ya dosanya dia nggak punya dosa berarti kalau udah diampuni. Berarti emang benar-benar pakai dosa. Nah, kayak Umar aja cerita, dia tuh nangis ingat masa lalunya. Rasulullah bilang tertutup sudah masa lalu kamu setelah kamu masuk Islam. Gitu. Jadi yang dibuka Berarti emang udah nggak ada tuh ya. pada waktu masuk Islam aja gitu. Jadi waktu zaman jahiliyah dia, zaman kafir dia tuh udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, emang udah terhapus. Makanya kan dibilang kalau orang masuk Islam dari agama lain, nah, itu dia itu bersih bagaikan baju putih gitu atau bahan putih ya, yang bersih, belum terkena noda bersih. Anak yatim. Nggak ada apa-apa deh, pokoknya meninggal sudahlah, putus amalan-amalan apapun, ya sudah terlepas dia dari urusan agama, urusan apapun dia tinggal menghadap urusannya udah sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada lagi tanggung jawab terhadap agama. Ini nggak ada sholat, nggak ada puasa di sana, ya kan? Tinggal menanti saja. Diperlihatkanlah nanti tempatnya dia di mana. Nah, itu penghuni surga indah banget. Nah, penghuni neraka, serem banget gitu. Seolah-olah kita yang disiksa gitu. Padahal kita cuma diperlihatkan. Kita di mana tempat kita nanti setelah bangkit dari kubur. Tapi kan selama itu diperlihatkan yang serem-serem, udah mana gelap, udah mana sempit, ya nyesek. Udah itu siksaannya luar biasa. Kayaknya mengerikan. Mungkin kalau kita orang Muslim sengsara di dunia udah wajar. Nanti akan dibalasi dengan kesenangan yang luar biasa juga. Kalau mereka orang-orang kafir diberi kesenangan wajar, besok dia akan Kebalikannya. Ya qalilah, dia cuma sebentar dikasih kesenangan di dunia nih, beli apa, bikin apa, wah konglomerat tuh, jadi cukong apa, oke aja emang. Tapi ntar waktu kembali kepada Allah, masukin dia ke neraka, udah habis, kebahagiaannya nggak ada lagi. Nah, kalau kita orang yang menuntut ilmu, dibukakan pintu kubur, kebun-kebun surga, dijemput kita sama dua pemuda yang pakai kuda ya. Seluas itu mata memandang. Subhanallah, tiada berdaya. Luar biasa, benar-benar. Halaman surganya itu udah enak ya, pergi surganya. Iya, umpamanya gitu. Nah, kan kita memang tinggalnya di taman-taman surga. Mau apa aja tinggal nyebut aja, baru keinginan di hati aja sudah datang. Luar biasa kan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ya Allah, hamba banyak lalai. Tiada berdaya hamba. Baik. Keadaan anak orang kafir yang mati di saat masih kecil. Bagaimana anak-anak orang kafir mati kecil, gitu kan? Sementara Allah bilang setiap bayi itu lahir fitrah, suci. Sekarang gimana kalau anak orang kafir? Rasulullah nggak bisa jawab. Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang dia ciptakan dan apa yang akan diberikan. Jadi mungkin itu rahasia Allah. Ya, itu. Jadi biar gimana juga Rasulullah nggak tahu yang Allah ciptakan masih ya belum apa ruhnya ada kan, jasadnya belum ada, itu maksudnya ya, penciptaan dari tulang sulbi tadi. Nah, jadi Allah lah yang menetapkan. Jadi kita ya wallahu alam aja gitu kalau masalah itu kan. Nah, kata Aisyah berhayal, kayak burung itu ya katanya, yang masih suci, masih kecil gitu, berterbangan gitu kan. Ya jangan berhayal begitu. Kata Nabi, ya nggak begitu juga Aisyah, kata gitu. Itu Allah saja yang menetapkan dari yang sudah lahir ataupun yang masih dalam tulang sulbi bapak. Ya kan artinya masih belum ada apa-apanya gitu. Allah menentukan penciptaan manusia. Kan air mani itu kan dari tulang sulbi.
ya kan, memancar dari tulang sulbi. Nah itulah. Jadi ringkasnya begitu. Jadi kalau ditanya enak banget itu ya, baik orang kafir gitu. Ya kata Rasulullah, Allah sudah punya ancang-ancang ya, punya program lah tentang itu kan. Iya. Karena Allah menyediakan surga bagi siapa yang dia kehendaki, menyediakan neraka juga pada siapa yang dia kehendaki. Kadang-kadang orang mudanya, wah ahli ibadah pada pokoknya, rajin dah gitu bang, baca Quran. Udah mau tua-tuanya berbalik, kerjain perbuatan ahli neraka, matinya dalam keadaan kufur. Gimana itu? Atau sebaliknya, mudanya bandel berandal dan lain sebagainya, begitu udah mau mendekati kematian dia malah soleh, malah mengerjakan perbuatan penghuni surga. Ya udah, jadi dia masuk surga, kan begitu. Itu kehendak Allah. Ya, Rasulullah bilang orang mukmin yang kuat tuh lebih baik ya, atau lebih disukai atau lebih disenangi ya, karena kuat imannya, pendiriannya, istiqomah, ya kan. Orang yang kuat nih, orang yang kuat melawan hawa nafsunya itu namanya orang yang kuat. Orang yang kuat itu yang mana? Yang bisa melawan hawa nafsunya, daripada orang mukmin yang lemah. Gampang dikadalin. Nah itu kan orang mukmin yang lemah itu udah pokoknya. Nah, jadi walaupun demikian, yang lemah atau yang kuat semuanya juga ada kebaikannya. Ya kalau manusia kan gitu, ada buruk ada baiknya. Ya kita lihat dari sisi baiknya saja. Makanya kan suka dibilang udah berbaik sangka saja. Jadi tidak ada keburukan lah. Nah, iya, kita disuruh bersungguh-sungguh memanfaatkan hal-hal yang ada gitu. Jadi jadilah kita manusia yang bermanfaat, nah gitu lah. Dan yang kita kerjakan juga adalah yang ada manfaatnya. Kalau kita kerjakan tidak ada manfaatnya kan sia-sia, ya kan? Nah di sini, dan jika sesuatu menimpamu maka janganlah mengatakan seandainya. Misalnya nih kita akan menempuh bahaya. Coba jangan gitu. Iya. Coba tadi ini nggak jalan, jadi nggak ini tabrakan. Coba tadi jangan ini, jangan mati ya Allah. Coba tadi dibilang jangan. Nah kalau sudah takdir, sudah kadarnya seperti itu, apalagi udah terjadi, udah takdirnya, itu jangan ngomong apa-apa. Ya udah aja, kadar Allah itu. Iya, jangan pakai seandainya deh. Kata-kata seandainya itu membuka peluang ya bagi setan. Iya. Itu jadi meragukan. Nah, kita ragu kepada Allah, atau kita marah kepada Allah, atau kita nggak suka pada putusan Allah gitu. Kalau seandainya ya gitu kan. Ini matinya karena apa nih? Coba tuh ya, kalau dia tadi nggak ikut itu mati. Ya padahal ikut nggak ikut tetap aja waktunya mati begitu. Cara matinya kan berbeda-beda, dan di mana tempatnya juga kita kan nggak tahu. Di mana berakhirnya dia mati, tempatnya di mana, caranya dia mati juga nggak sama. Ada yang meledaknya kapal udara sehingga dagingnya pada nyangsang di puun, kan kita kan nggak tahu. Tapi kalau orangnya soleh ya masuk surga tetap. Nah walaupun dia matinya cara bagaimana mungkin, kan orang salah mentafsirkan husnul khotimah tuh begitu. Jadi kadang orang katanya husnul khotimah itu matinya itu enak di tempat tidur, terus gampang senyum gitu kan. Bukan itu husnul khotimah. Itu mah kebiasaan dia. Orang memang suka senyum gitu kan. Ya, atau diperlihatkan kepada Allah sesuatu yang indah gitu. Jadi senyum.
atau setan menggambarkan tempat-tempat yang enak, padahal dia bakal kagak enak dapetnya, pokoknya gitu. Itu udah macam-macam. Yang namanya husnul khotimah itu sekarang, kayak saya nih kan udah dekat lagi nih, umur udah di ujung gitu kan. Nah itu harus berubah, harus banyak berbuat kebaikan gitu. Jadi meninggalkan yang buruk-buruk sudah, jadi menuju kepada yang baik-baik, menyelesaikan urusan dunianya. Segera gitu. Berarti kalau yang orang meninggal ya semoga itu husnul khotimah itu Nah, kalau udah meninggal. Udah nggak ada lagi cerita. Itu kan banyak sekarang gitu ya. Ya itu salah, itu kaprahnya begitu. Makanya kita terangkan. Ini sangat salah kaprah. Kalau orang sudah meninggal baru kita doain husnul khotimah. Jadi jangan kita doakan gimana itu, itu. Doakannya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Yang artis yang dibakar meninggalnya pada doain ini ya, baca-baca semoga husnul khotimah. Nah, yang matinya dibakar. Nah iya itu banyak kan yang baru-baru ini Matinya dibakar nggak apa-apa dalam kehidupan sebelum matinya dia bagus ya, itulah husnul khotimah namanya. Mengakhirkan hidupnya itu dengan yang baik, manfaat dan lain sebagainya. Husnul khotimah bukan begitu maksudnya lagi. Husnul khotimah itu punya syarat. Syarat pertama tobat tuh, husnul khotimah. Harus dalam keadaan kita bertobat. Benar-benar tobat. Benar tobatan nasuha. Nah baru ke situnya sholatnya rapi, Rajin. puasanya rapi gitu, rajin. Rajin bukannya apa namanya, Nggak memang ditinggalin. betul-betul menekuni lah. Benar-benar nyesel. Salat adalah panggilan Allah, Allah. hati kita untuk menuju Allah. Salat dipelihara banget gitu, memelihara salatnya jangan lalai. Jadi gitu, itu udah mau menuju husnul khotimah, banyak syaratnya. Kalau nggak salah ada 8 atau 4 nih. Syaratnya mau disebut husnul khotimah. Nah ini upayakan. Jadi perbuatan Beramal, kita. memberi yang kita sayangi, bersilaturahmi. Jangan kan orang mana pada males banget bersilaturahmi kan? Bersilaturahmi itu salah satu jalan. Silaturahmi itu besar loh manfaatnya. Iya, itu doa ini ya sesudah sholat. Udah pada apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la yanfa'an jadari. Dari Allah. Nah, jadi iya, Allahumma la mani'a lima a'taita. Jadi kalau Allah mau kasih nggak bisa ada yang nolak. Tapi kalau Allah cabut nggak bisa ada yang nahan. Jadi mesti baca-baca kita udah ini habis sholat. Iya, habis sholat itu zikir sesudah sholat. 10 zikir sudah sholat, diantaranya satu ini. Habis gini, Allahumma istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Ya, terus la ilaha illallah. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita. Terus la haula wala quwwata illa billah. Terus la ilaha illallah wa la na'budu illa anta wa la usana wa la ilaha illallah mukhlisina lahu dina wa la terus 30, terus ayat kursi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iya. Jadi gini, kita minta perlindungan kepada Allah dari ujian yang sangat berat. Ya, ujian manusia itu macam-macam. Dia ngadu, curhat, itu dia bilang saya udah nggak sanggup lagi, segitu beratnya. Ada lagi orang curhat, lebih berat lagi, tapi dia bilang saya sudah tidak sanggup, sudah berat banget begini. Ada lagi ya, oleh itu jadi orang semua itu punya ujian. Adapun berat ini ya pasti sanggup, karena Allah akan memberi dengan kesanggupannya, tidak akan memberi overweight ya. Allah beri sampai wah parah banget gitu, tapi Allah beri dia sanggup gitu sebetulnya. Jadi kita begini, kita sanggup, berarti udah dikasih sama Allah gitu. Allah tahu kadar kita menerima ujiannya gitu.
apabila disebut qadar atau ketentuan Allah, maka diamlah kamu, jangan memperbincangkannya. Maksudnya gitu. Kalau diperbincangkan itu jadi rame gitu. Jadi kayaknya kita nggak nerimain dengan kadar. Kalau udah ada kadar kita ketentuan jelek, ya udah diam aja. Ketentuan bagus ya alhamdulillah gitu kan. Jelek juga alhamdulillah. Mudah-mudahan kau beri kekuatan untuk menerimanya gitu. Kan kalau kekuatan untuk menerimanya kan berarti kan nanti pada saatnya berakhir. Wah, terus bagaimana gitu kan. Setiap ujian ada kebaikannya lebih banyak ya. Iya. Sekarang hikmah ya, kita baca dulu hikmah supaya besok agak sedikit. Hikmah di balik kadar. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh ya suuzon, berburuk sangka kepada Allah. Dalam arti kita merasa bahwa Allah tidak bijak dalam keputusannya, padahal kita sangat membutuhkannya. Itu ini udah dibalik. Ini balik lagi. Balik ini. Ini bawah. Iya. Begitu ya. Nah, sering kita saksikan seseorang yang memiliki harta begitu melimpah, usahanya selalu lancar, padahal ia tidak punya anak. Nah, sementara yang lain usahanya susah dan susah, sering mengalami kegagalan, padahal anaknya banyak, tanggungannya besar. Modelnya kita ya. Nah, dalam hal ini tidak mustahil ada orang berpikir, kok Allah tidak adil gitu. Orang yang banyak anaknya ternyata sempit rezekinya, susah cari nafkahnya. Sementara yang lain yang tidak punya anak kok mudah cari rezekinya. Mengapa hal ini mesti terjadi? Apa hikmah di balik semua itu? Jadi banyak macamnya. Ada yang dia dikasih sehat, begitu sakit kufur. Dia dikasih kaya, begitu miskin kufur. Atau sebaliknya, dia dikasih miskin, dia miskin dikasih kaya, dia kufur juga. Dia sakit, dikasih sehat, kufur juga. Manusia itu memang serba salah kata Allah. Demikianlah hikmah di balik kadar ya. Jadi banyak tuh permasalahan. Jadi kita nih manusia disuruh bersyukur saja. Kadang banyak rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Ya, kalau yang namanya takdir, kadar tuh nggak bisa, nalar kita nggak masuk. Karena ya udah begitulah Allah menetapkan gitu ya. Kadang seseorang karena pada suatu waktu ia menstop kendaraan bis dan ternyata tidak berhenti, padahal ia mau memburu waktu. Tetapi pada akhirnya dia bersyukur karena bis yang tadi mau di stop ternyata jatuh ke jurang. Dan banyak lagi kasus yang lainnya. Kan itu kan kita nggak sangka, wah kita marah-marah aja nih. Dasar bis nggak berhenti, gua lagi buru-buru waktu gitu kan. Nah dengan demikian maka setiap muslim hendaklah menerima dengan lapang dada apapun yang menimpa dirinya, walau bagaimanapun pahitnya. Nah itu kita terima. Dia sadar bahwa di balik itu banyak hikmah dan berbagai pelajaran yang harus diterimanya. Itulah hikmahnya. Makanya kalau ada apa-apa kita udahlah kita lihat hikmahnya aja. Kadang-kadang begitu. Kebahagiaan dan penderitaan sudah menjadi paket kehidupan manusia. Jadi jarang orang yang meraih keberuntungan selama-lamanya atau rugi sepanjang masa. Setiap orang pasti saja mengalami untung dan rugi, bahagia dan menderita, sakit atau sehat, itu biasa. Dalam hal ini tentu saja setiap muslim harus menjadikan semua itu peluang untuk berbuat baik. Kalau kita dikasih sehat, dikasih banyak rezeki, itu peluang kita berbuat baik. Kalau kita udah kepapaan, udah miskin, boro-boro kita mau bersedekah, ya kan? Susah.
Dalam hal ini tentu saja setiap muslim harus menjadikan semua itu peluang untuk berbuat baik, ya. Jangan lalai-lalai. Kalau kita dikasih kesempatan sehat, ya udah kerjakan kebaikan. Kalau kita dikasih banyak rezeki, ya udah banyak memberi, berbagi. Gitu. Mendapat penderitaan, dia bersabar, dan itu juga kebaikan atau keuntungan baginya. Kalau dia dapat rezeki, dia bersyukur. Kalau dia kasih menderita, dia bersabar. Itu aja penggalan. Ya. Nah, demikian seharusnya sikap seorang muslim, yaitu bersyukur kepada Allah di saat meraih keuntungan atau kita diberi kelonggaran atau keberhasilan, kebahagiaan, dan bersabar di saat menderita atau mendapatkan kegagalan, kesusahan. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, kan orang banyak begitu, untuk menghapus kegundah gulana hati. Ini bukannya gagal, namanya menunda keberhasilan. Ya, sebetulnya ya gagal juga. Tapi untuk menghibur, tidak menghina, menghibur. Baik, itu ya yang bisa kita sampaikan. Nanti besok kesalahan-kesalahan dalam mensikapi iman kepada qadar. Tandain. Dikit lagi Bu. Iya. 1 kali Senin besok deh. Habis. Udah bawa. Bawa. Juga 2 lembar doang. 2 lembar kan pasti nyambung ntar sama yang kedua. 1-2 bawa deh. Alhamdulillah. Baik, selesai sudah pelajaran kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu hikmah dari pelajaran ini.